Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat, episode 712. Sarah menundukkan kepalanya, suaranya nyaris tak terdengar, kesombongannya yang sebelumnya telah lenyap sepenuhnya. Ia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan mulai mengarahkan para murid yang masih agak linglung. Ketika ia diam-diam melirik lagi ke sosok berjubah hijau yang berjalan ke samping, menatap ke arah pegunungan 10.000 binatang, tatapannya telah berubah total. Tidak ada lagi rasa jijik atau dendam di dalamnya. Sebaliknya, ada kekaguman yang mendalam, dan sedikit rasa ingin tahu dan pertanyaan yang bahkan ia sendiri tidak sadari muncul dalam dirinya. Siapakah senior Chen ini? Alam rahasia Li Huo. Setelah pertempuran di lembah terpencil, sikap Sarah terhadap Dev berubah drastis. Rasa jijik dan keraguannya lenyap, digantikan oleh rasa hormat yang tulus dan ketergantungan yang nyaris tak tersembunyikan. Ia mulai aktif meminta pendapat Dev, sering meliriknya saat mengarahkan murid-muridnya, dan akan merasa tenang ketika Dev mengangguk pelan. Interogasi para tahanan berjalan lancar. Di bawah intimidasi penuh kekerasan dan teknik interogasi unik para murid sekte pedang, para murid sekte iblis dan prajurit binatang fusi yang tersisa dengan cepat mengungkapkan informasi yang mereka ketahui. Tuanku, ampuni nyawa kami. Kami hanya diperintahkan untuk berpatroli di daerah ini, mencari sisa-sisa sekte 10.000 binatang yang telah melarikan diri, terutama pemimpin sekte Turner Lie dan orang-orang kepercayaannya, dan mata-mata dari sekte pedang surga mendalam. Seorang murid sekte iblis mengaku dengan gemetar, kami diperintahkan untuk segera memberi sinyal setelah menemukan jejak apapun, dan para master akan memimpin tim untuk mengepung dan memusnahkan mereka. Bagaimana situasi pertahanan di area ini? Ada berapa yang berpatroli? Di mana para master ditempatkan? Sarah bertanya dengan dingin. Untuk itu aku hanya tahu bahwa tim kami dipimpin oleh Tetua Liu dan Komandan Fang. Yang lainnya, ku dengar bahwa Master Sekte Zheng dan beberapa tokoh penting dari Sekte Iblis 10.000 jiwa ditempatkan di markas besar Sekte 10.000 binatang, sementara perimeter luar digeledah oleh tim gabungan dari berbagai ras binatang fusi dan murid-murid Sekte Iblis, yang dibagi ke dalam area yang berbeda. Aku benar-benar tidak tahu jumlah pasti timnya. Prajurit binatang fusi lainnya memberikan informasi yang sedikit berbeda. Master Sekte Zheng telah memerintahkan pencarian terfokus di beberapa tempat perburuan tua dan tambang terbengkalai di arah barat laut dan barat daya, mengatakan bahwa tempat-tempat itu mudah untuk bersembunyi. Dev mendengarkan dengan tenang, mengingat informasi ini. Arah barat laut dan barat daya, ini mungkin rute pelarian yang dipilih Turner Lie dan yang lainnya. Setelah berurusan dengan para tahanan, tim beristirahat sejenak. Dev mempelajari peta, merenung sejenak, lalu berkata, kita akan bergerak ke barat daya, dengan hati-hati menyembunyikan jejak kita di sepanjang jalan. Jika Ketua Sekte Lie dan yang lainnya benar-benar bersembunyi ke arah ini, kita mungkin menemukan petunjuk. Sekaligus bisa menghindari rute patroli. Baik, Senior Chen, jawab Sarah segera, lalu menginstruksikan murid-muridnya untuk menggunakan mantra penyembunyian guna menyembunyikan aura mereka dan melanjutkan perjalanan sesuai instruksi Dev. Selama 2 hari berikutnya, Dev dan kelompoknya bergerak seperti hantu melalui medan kompleks pegunungan 10.000 binatang. Mereka menghindari 3 tim patroli yang cukup besar dan menemukan beberapa tempat yang tampaknya bekas pertempuran, tetapi mereka tidak menemukan jejak pasti Turner Lie dan yang lainnya. Alis Dev berkerut semakin dalam. Pegunungan itu luas, dan Turner Lie dan yang lainnya sengaja menyembunyikan diri. Mencari seperti ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Lagi pula, ia bisa merasakan bahwa pencarian tim patroli semakin ketat. Keakraban klan binatang fusi dengan pegunungan itu jauh melampaui orang luar, dan dengan metode pelacakan yang disediakan oleh Sekte Iblis, situasi Turner Lie dan yang lainnya kemungkinan menjadi semakin berbahaya. Sarah juga merasakan tekanan. Melihat keseriusan di mata Dev, ia tak bisa menahan diri untuk berbisik, Senior Chen, mencari seperti ini tidak akan berhasil. Bukankah seharusnya kita? Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Dev tiba-tiba mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar diam. Tatapan tajamnya tertuju pada hutan kuno yang lebat di sebelah kirinya. Sesaat kemudian, suara gemerisik yang sangat samar datang dari hutan, hampir tak terdengar oleh Dev jika bukan karena indera ilahinya yang kuat. Segera setelah itu, 2 sosok yang waspada, hampir menyatu dengan lingkungan mereka, diam-diam muncul dari bayang-bayang hutan. Mereka adalah 2 manusia binatang. Mereka tetap dalam wujud setengah binatang. Satu menyerupai serigala, yang lain macan tutul, keduanya terluka, aura mereka melemah,
mata mereka dipenuhi kewaspadaan dan kelelahan. Ketika mereka melihat Dev dan kelompoknya, terutama Dev dan Sarah, mereka awalnya terkejut dan mengambil posisi bertahan. Namun setelah mengenali wajah Dev, mata manusia buas yang seperti serigala itu tiba-tiba berkobar dengan kegembiraan yang tak terkira. Itu Senior Chen? Suara manusia binatang yang seperti serigala itu bergetar, hampir menjerit, tetapi ia dengan paksa menahannya. Dev mengenali pria itu. Ia adalah seorang tetua alam dewa abadi surgawi tingkat 4 yang cukup cerdas dari pihak Turner Lie, bernama Fellaini Ji. Tetua Ji? Dev melangkah maju, merendahkan suaranya. Di mana Master Sekte Lie? Di mana yang lainnya? Tetua Ji melihat Dev, seolah-olah ia telah melihat seorang penyelamat. Matanya memerah karena kegembiraan, dan ia buru-buru berkata, "Senior, ini benar-benar kau." Master Sekte dan yang lainnya, mereka berada di lembah tersembunyi tak jauh di depan. Semuanya, kondisi semua orang sedang tidak baik. Banyak saudara terluka, dan luka Master Sekte sangat parah. Kami dikirim untuk mengintai dan mencari sumber daya. Pimpin jalan, kata Dev tanpa ragu. Dipimpin oleh Penatua Ji, kelompok itu bergerak lebih hati-hati, melewati beberapa labirin alami dan rawa yang tampak tenang namun sebenarnya berbahaya. Akhirnya, mereka tiba di pintu masuk lembah yang sepenuhnya tersembunyi oleh tanaman merambat dan bebatuan aneh. Pintu masuknya sederhana namun dibangun dengan cerdik dengan formasi ilusi dan penghalang peringatan. Jelas merupakan pengaturan yang dibuat dengan tergesa-gesa. Penatua Ji merapalkan beberapa segel tangan manusia binatang tertentu, menyebabkan formasi ilusi sedikit beriak, memperlihatkan celah yang cukup lebar untuk dilewati satu orang. Kelompok itu dengan cepat menyelinap masuk. Bagian dalam lembah itu kecil tetapi cukup dalam. Lebih dari 20 murid sekte 10.000 binatang duduk atau berbaring, sebagian besar menderita luka-luka dan napas lemah. Bau samar darah bercampur herba memenuhi udara. Melihat Penatua Ji membawa kembali orang-orang asing, banyak yang terluka berjuang untuk bangkit dan waspada. Namun, saat melihat Dev, dan terutama ketika beberapa murid yang lebih tua di samping Turner Lie mengenalinya, desahan tertahan dan gembira menggema di lembah. "Senior Chen, Senior telah tiba." Jauh di lembah, di atas batu besar yang relatif datar, Turner Lie duduk bersandar di dinding. Wajahnya sepucat kertas, dadanya terbalut perban tebal, dengan jejak samar darah merembes keluar. Saat melihat Dev, matanya yang redup tiba-tiba menyala terang, dan ia berjuang untuk berdiri. "Senior, kau akhirnya datang." Dev melesat ke sampingnya, menekan bahunya, "Jangan bergerak." Pada saat yang sama, indera ilahinya menyapu dirinya, dan hatinya sedikit mencelos. Turner Lie tidak hanya menderita luka luar yang parah, tetapi organ dalamnya juga terguncang hebat, meridian rusak, dan jejak korosi energi iblis juga sangat jelas. Jelas, ia baru saja mengalami pertempuran sengit. Bagaimana mungkin dia terluka separah itu? Dev merenung, mengerutkan kening, mengeluarkan beberapa pil penyembuh yang telah dimurnikannya, dan tanpa sepatah kata pun, memasukkannya ke dalam mulut Turner Lie. Pada saat yang sama, ia menyalurkan setitik kekuatan abadi kekacauan murni untuk membantu melarutkan efek obat dan membersihkan meridian yang tersumbat. Pil-pil itu langsung meleleh begitu masuk ke mulutnya. Kekuatan obat murni dan energi pemberi kehidupan yang lembut namun kuat dengan cepat menyebar, mengembalikan sedikit rona pada wajah pucat Turner Lie, dan auranya menjadi jauh lebih stabil. Ia menghela napas panjang, menatap Dev dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Senior. Jika bukan karena kedatanganmu yang tepat waktu dan pemberian ramuan ini, aku khawatir. Ini bukan saatnya membicarakan hal-hal seperti itu." Dev memotongnya, tatapannya menyapu murid-murid sekte 10.000 binatang yang tersisa di lembah, luapan amarah membuncah dalam dirinya. Sekte 10.000 binatang yang dulu ramai dan makmur kini hanya tinggal beberapa lusin sisa-sisa yang terluka dan kalah. Di mana Tetua Xiong? Di mana Dylan dan Wanda? Aku belum melihat mereka. Mendengar nama Tetua Xiong, mata Turner Lie langsung dipenuhi duka dan amarah yang mendalam. Suaranya tercekat emosi. "Tetua Xiong, untuk melindungi kami, dia dikepung oleh George dan para pengkhianat sekte iblis, dia tumbang." Meskipun ia memiliki firasat, mendengar berita ini dengan telinganya sendiri masih membuat Dev merasakan sakit di hatinya. Tetua Xiong yang berapi-api namun setia itu. Dev memejamkan mata, menekan niat membunuh di hatinya, dan terus bertanya, "Di mana Dylan dan Wanda?" Turner Lie menahan kesedihannya, berkata,
Setelah menerobos pengepungan hari itu, kami berpisah dan sepakat untuk bertemu di sini. Luka Dylan dan Wanda relatif ringan, dan mereka memiliki hubungan dekat dengan senior, jadi saya mengirim mereka masing-masing dengan tim murid yang cerdas untuk mengintai daerah dekat Sekte Pedang Surga Mendalam dan bekas lokasi Sekte 10.000 Binatang, untuk mengumpulkan informasi dan mencari keberadaan senior. Kami sepakat bahwa terlepas dari apakah kami menemukan sesuatu, kami harus kembali berkumpul di sini dalam 10 hari. Sekarang 8 hari telah berlalu, tetapi masih belum ada tanda-tanda keberadaan mereka, kami juga belum menerima jimat komunikasi apapun dari mereka. Hati Dev mencelos. Sebuah firasat buruk muncul dalam dirinya. Dylan dan Wanda sama-sama orang yang berhati-hati. Kecuali ada keadaan khusus, mereka tidak akan pernah gagal kembali tepat waktu, apalagi gagal mengirim pesan. Ke arah mana mereka pergi? Adakah ciri khas atau tanda yang telah diatur sebelumnya? Dev mendesak, nadanya tanpa sadar berubah menjadi mendesak. Turner Lie menjelaskan secara rinci arah yang mereka tuju dan kemungkinan rute yang mungkin mereka ambil, serta beberapa tanda sederhana yang telah diatur sebelumnya. Dev dengan cepat menghafalnya. Saat ini, seorang murid klan Macan Tutul yang bertugas menjaga pintu masuk lembah bergegas masuk, wajahnya pucat, dan berkata dengan suara rendah dan mendesak, "Master Sekte." Senior. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Di luar, kami telah menemukan banyak tanda aktivitas musuh. Mereka sedang mencari ke arah kita. Mereka kurang dari 100 mil jauhnya. Jumlah mereka banyak, setidaknya 3 tim patroli telah berkumpul, dan 2 diantaranya memiliki aura yang sangat kuat. Mereka mungkin master di tingkat ke-6 alam dewa abadi surgawi. Apa? Hah? Ekspresi semua orang berubah drastis. Turner Lie berusaha keras untuk berdiri dan memberi perintah, tetapi Dev menahannya. Musuh datang dengan persiapan matang, menang jumlah dan memiliki master yang unggul. Konfrontasi langsung tidak menawarkan peluang untuk menang. Dev dengan tenang menganalisis, meskipun lembah ini terpencil, tidak sepenuhnya aman. Ketahuan hanyalah masalah waktu. Kita harus segera bergerak meninggalkan tempat ini. Tapi kemana kita bisa pergi? Seorang tetua berkata dengan putus asa, pegunungan ini luas, tetapi klan binatang fusi mengenal tempat ini dengan sangat baik, dan Sekte Iblis 10.000 jiwa memiliki teknik pelacakannya sendiri. Dengan begitu banyak yang terluka, kita tidak bisa bergerak cepat. Dimanapun kita bersembunyi, cepat atau lambat kita akan ditemukan. Bagaimana kalau pergi ke Sekte Pedang Surga Mendalamku? Sarah tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Formasi pelindung sekte kami cukup kokoh untuk melindungi semua orang. Dan ini? Turner Lie menatap Sarah, wajahnya penuh keraguan. Dia tidak mengenalinya. Ini putri kesayangan Master Sekte Ling, Sarah Ling, Dev memperkenalkan. Mendengar ini, Turner Lie segera menyapanya, lalu menggelengkan kepala sambil tersenyum masam, dan berkata, "Nona Ling, saya menghargai kebaikan Anda. Namun, tempat ini terlalu jauh dari pegunungan 10.000 pedang, dan pasti akan ada banyak pos pemeriksaan di sepanjang jalan. Kelompok kami tidak mungkin bisa menyeberang dengan aman." Keheningan menyelimuti kelompok itu, suasana putus asa menyebar di seluruh lembah. Para pengejar ada di depan mereka, dan tidak ada jalan keluar. Apakah mereka benar-benar ditakdirkan untuk binasa di sini? Saat ini, mata Sarah berbinar, seolah-olah ia teringat sesuatu. Setelah ragu sejenak, ia menatap Dev, lalu Turner Lie, dan berkata, "Ada tempat lain yang mungkin menawarkan perlindungan sementara. Di mana?" Tanya Dev. "Alam rahasia Li Huo," kata Sarah. Alam rahasia itu adalah dunia kecil independen yang ditemukan oleh guruku, Master Pedang Api Surgawi. Pintu masuknya tersembunyi dan membutuhkan token dan mantra khusus untuk membukanya. Bagian dalam alam rahasia itu luas dan kompleks, dengan konsentrasi energi spiritual atribut api yang padat. Orang biasa tidak bisa tinggal lama di sana, tetapi itu adalah tempat yang sangat baik untuk menghindari penangkapan. Yang terpenting, jaraknya kurang dari 2 hari perjalanan dari lokasi kita saat ini, dan rutenya relatif terpencil. Alam rahasia Li Huo, hati Dev tergerak. Alam rahasia biasanya memiliki aturan unik, yang memang dapat memblokir sebagian besar metode pelacakan. Turner Lie dan para tetua sekte 10.000 binatang lainnya juga menunjukkan harapan, tetapi ekspresi mereka segera meredup. "Nona Ling, alam rahasia itu pasti begitu berharga, kami orang luar. Kita tidak perlu mengkhawatirkannya sekarang."
Sarah berkata dengan tegas, guruku sering mengajariku bahwa jalan seorang kultivator pedang adalah menegakkan kebenaran dan membantu mereka yang sedang dalam kesulitan. Sekte 10.000 binatang telah menderita musibah seperti ini, dan sekte iblis sedang mengamuk. Bagaimana mungkin sekte pedang surga mendalamku hanya berdiam diri? Lagi pula, ini juga keinginan ayahku. Ia menatap Dev, Senior Chen, bagaimana menurutmu? Dev merenung sejenak, ini memang pilihan terbaik saat ini. Ia menatap Turner Lie, Master Sekte Lie, bagaimana menurutmu? Turner Lie menarik napas dalam-dalam, menangkupkan tangannya, dan membungkuk dalam-dalam kepada Sarah. Nona Ling, kebaikanmu yang luar biasa akan selamanya terukir di hati seluruh sekte 10.000 binatang. Jika kita dapat selamat dari musibah ini, sekte 10.000 binatang akan membalasmu dengan sekuat tenaga di masa depan. Master Sekte Lie, Anda terlalu menyanjungku. Sarah segera mengembalikan busurnya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, waktu sangatlah penting. Kita harus segera berangkat dan pergi sebelum musuh mengepung kita. Aku tahu jalan pintas yang relatif aman. Dev menggelengkan kepalanya dan berkata, kau pergi dulu. Senior? Sarah dan Turner Lie sama-sama terkejut. Aku akan pergi mencari Dylan dan Wanda. Tatapan Dev tegas. Mereka belum kembali tepat waktu, mereka pasti mengalami masalah. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Tapi senior, ada regu patroli di mana-mana di luar. Terlalu berbahaya bagimu untuk bertindak sendirian, kata Sarah cemas, matanya menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Turner Lie juga menasihati, senior, Dylan dan Wanda sama-sama anak yang waspada. Mungkin mereka hanya terlambat karena sesuatu, atau bersembunyi di suatu tempat. Jika Anda pergi sekarang, bagaimana jika? Tidak ada, bagaimana jika? Nada Dev tenang, namun mengandung tekad yang tak terbantahkan. Aku datang ke sekte 10.000 binatang bersama mereka. Adalah tanggung jawabku untuk menemukan mereka dan membawa mereka dengan selamat. Kalian pergilah ke alam rahasia dulu. Beritahu aku lokasi persisnya dan cara masuknya. Aku akan menemui kalian setelah aku menemukan mereka. Melihat Dev sudah bulat hatinya, Sarah tahu bahwa bujukan lebih lanjut tidak ada gunanya. Ia menggigit bibirnya, mengeluarkan liontin giok merah menyala berbentuk bulu dari dadanya, dan menyerahkannya kepada Dev. Senior, ini liontin api berkobar, salah satu kunci untuk membuka pintu masuk ke alam rahasia. Pintu masuk ke alam rahasia terletak sekitar 20.000 mil barat daya, di bagian terdalam ngarai api merah, di mana terdapat dinding batu merah tua yang menyala abadi. Sambil memegang liontin api berkobar, alirkan kekuatan spiritual atribut apimu untuk mengaktifkannya, dan sekaligus gunakan indera ilahimu untuk mengukir segel yang kuwariskan kepadamu. Itu akan membuka pintu masuk sementara. Sambil berbicara, ia mengirimkan segel yang rumit dan mendalam ke dalam pikiran Dev menggunakan indera ilahinya. Dev merasakannya sekilas dan mengingatnya, lalu mengambil liontin api berkobar dan menyimpannya. Senior, harap berhati-hati. Kami akan menunggumu di alam rahasia. Sarah menatap Dev, matanya dipenuhi emosi yang rumit. Senior Chen, hati-hati. Turner Lie dan murid-murid sekte 10.000 binatang lainnya juga membungkuk, mata mereka dipenuhi rasa terima kasih dan antisipasi. Dev mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, dan dengan sekejap, menghilang dari pandangan semua orang seolah-olah menyatu dengan udara tipis. Bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi spasial yang terjadi. Sarah menatap kosong ke arah Dev menghilang, tertegun sejenak sebelum tersadar kembali. Menekan emosi aneh di dalam dirinya, ia menoleh ke Turner Lie dan berkata, Master Sekte Lie, kita harus segera berangkat. Mohon mintalah murid-murid yang lukanya tidak terlalu parah untuk membantu yang luka parah. Kita berangkat sekarang. Dipimpin oleh Sarah, pasukan gabungan ini, yang terdiri dari para elit dari sekte pedang surga mendalam dan sisa-sisa sekte 10.000 binatang, diam-diam mundur dari lembah tersembunyi, menuju barat daya menuju lembah api merah. Setelah meninggalkan lembah, Dev mengerahkan teknik melarikan diri spasial dan kemampuan penyembunyiannya hingga batas maksimal. Ia bergerak bagaikan bayangan tak terlihat, dengan cepat melintasi hutan lebat, tebing berbatu, dan bayangan. Indera ilahinya, bagaikan radar tercanggih, terpancar ke segala arah dari pusatnya sendiri. Ia dengan cermat mencari jejak apapun yang mungkin terkait dengan Dylan dan tarian bayangan, sambil dengan lihai menghindari regu penjaga yang terlihat maupun tersembunyi. Ia pertama-tama mengikuti rute yang diberikan oleh Turner Lie,
mencari jarak tertentu menuju sekte pedang surga mendalam. Ia menemukan beberapa jejak samar pertempuran dan tanda-tanda unik tersembunyi dari sekte 10.000 binatang. Tanda-tanda itu menunjuk ke arah lain, tampaknya sebuah jalan terpencil menuju bekas lokasi sekte 10.000 binatang. Jantung Dev berdebar kencang. Apakah mereka berdua ketahuan saat mengintai bekas lokasi sekte 10.000 binatang? Ia segera mengubah arah, mengikuti jejak yang ada. Semakin dekat ia ke area luar bekas lokasi sekte 10.000 binatang, semakin padat patroli, dan suasana pun semakin tegang. Dev harus lebih berhati-hati, terkadang harus menunggu jeda panjang antar giliran patroli agar bisa lewat. Sepanjang perjalanan, ia menemukan lebih banyak tanda pertempuran, dan bercak darah. Dilihat dari auranya, aura itu bercampur dengan aroma Dylan dan Wanda, hati Dev mencelos. Akhirnya, di dekat aliran sungai pegunungan yang sempit, sekitar 100 mil dari area inti asli sekte 10.000 binatang, Dev menemukan energi sisa yang kuat dan sejumlah besar darah segar. Bebatuan di kedua sisi aliran sungai pegunungan menunjukkan bekas-bekas tebasan pedang dan sihir, sebuah pemandangan kehancuran total. Di udara, selain aura Dylan dan Wanda, terdapat setidaknya 5 atau 6 aura ganas yang berbeda dari binatang buas yang menyatu, dan 2 aura dingin dari para kultivator iblis. Mereka disergap di sini, mata Dev sedingin es. Dilihat dari jejak di tempat kejadian, pertempuran itu cukup sengit. Dylan dan Wanda jelas telah memberikan perlawanan yang sengit, tetapi musuh lebih banyak jumlahnya dan tampaknya telah bersiap. Ia mencari dengan saksama dan menemukan sepotong kecil pakaian hitam yang robek dari celah bebatuan, membawa aroma samar Wanda, dan berlumuran beberapa tetes darah. Dev memegang pakaian itu, ruas-ruas jarinya sedikit memutih. Mengikuti aroma samar yang masih tersisa dan beberapa bekas tarikan yang hampir tak terlihat di tanah, Dev melacak mereka. Jejak-jejak itu akhirnya menghilang di dekat pintu masuk gua di tengah gunung, tersembunyi oleh tanaman merambat yang lebat. Pintu masuk gua itu tersembunyi oleh penghalang sederhana, tetapi samar-samar terdengar suara-suara dan isak tangis serta jeritan seorang wanita dari dalam. Mata Dev tiba-tiba menjadi dingin, niat membunuhnya hampir nyata. Ia bergerak secepat kilat, diam-diam melewati penghalang sederhana itu dan memasuki gua. Bagian dalam gua cukup luas, diterangi oleh beberapa lampu jiwa hijau yang menyeramkan. 7 atau 8 prajurit binatang fusi dari berbagai wujud duduk bersama, tertawa dan berbicara keras, berbagi makanan dan anggur. Berceceran di tanah adalah darah dan beberapa barang sisa yang diambil dari Dylan dan Wanda. Jauh di dalam gua, 2 orang terikat pada 2 pilar batu tebal. Itu Dylan dan Wanda. Bersambung ke episode 713. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.